Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadila Kiesa dengan NIM 2014040044 dari kelas semester 4 Matematika B BP 20. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit untuk pengganti dari ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami. Di sini ada 11 materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada relasi rekursi, di mana ada jenis-jenis relasi rekursi, penyelesaian relasi rekursi dengan metode akar karakteristik dan fungsi pembangkit, dan konsep dasar poset, lattice, aljabar boolean, dan gerbang logika. Konsep dasar graf, derajat, titik, penyajian dengan matrik, lintasan terpendek, algoritma diktra, pohon, dan pohon rentang. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu relasi rekursi. Apa itu relasi rekursi? Suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya. Dari barisan tersebut, untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, kita misalkan AN barisan yang memenuhi relasi rekursi. AN sama dengan AN dikurang 1 dikurang AN 2. Untuk N besar sama 2, lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Tentukan nilai A2 dan A3. Kita jawab, karena A2 sama dengan A1 dikurang A0, maka A2 sama dengan 2. Karena A1 dikurang A2, di mana nilai A1 tadi ada 5, dan nilai A0-nya tadi ada 3, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Karena A3 sama dengan A2 dikurang A1, maka A3-nya adalah min 3. Karena A3-nya tadi itu nilainya 2A. Dan 2A, di mana nilai dari 2A adalah 2, dikurang dari A1 adalah 5, 2 dikurang 5 adalah min 3. Selanjutnya contoh kedua, untuk bilangan bulat non-negatif N, apakah barisan AN sama dengan 3N dikurang AN sama dengan 2 pangkat N dan AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursi AN dikurang 2, AN 1 dikurang AN dikurang 2. Kita jawab, di sini kita misalkan AN sama dengan 3N. Untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang 2AN dikurang 2. 2AN sama AN maksudnya AN dikurang 2 sama buka kurung 3. Kita masukkan nilai AN ke dalam. Di sini kan yang dicari AN. Kemudian kita masukkan 2, kita pindahkan 2-nya di luar kurung. Di dalam kurung kita masukkan nilai dari AN-nya tadi itu 3N, 3N dikurang 1, dan kita masukkan juga nilai AN tadi itu 3N dikurang 2. Dan dapatlah hasil akhirnya AN sama dengan 3N. Maka AN sama dengan 3N merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2 AN kurang 1 dikurang AN dikurang 2. Contoh kedua, cara kedua yaitu misal AN sama dengan 2AN untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN 2, AN dikurang 2, AN sama dengan, kita masukkan nilai dari AN tadi ada 2, kita masukkan nilai dari AN yang ini 2N kurang 1 dikurang 2 dalam kurung N dikurang 2. AN
AN dikurang AN, N kurang 2. Maka dapat kita hasil akhirnya AN dikali 3/4 tidak sama dengan 2N. Maka AN AN sama dengan 2N bukan merupakan solusi bagi relasi rekursi AN. Dikurang 2AN kurang 1 di AN kurang 2. Di sini ada 3. Kita lanjut ke contoh 3. Tentukan barisan yang merupakan solusi dari relasi rekursi AN. Dikurang 3, 2AN dikurang 1 jika diketahui A0-nya adalah 2. AN-nya sama dengan 3, AN kurang 1. Di sini kita dapat hasil akhirnya 2 dikali 3N, sehingga barisan AN sama dengan 2 dikali 3N merupakan solusi relasi rekursi dari AN sama dengan 3 AN kurang 1 dengan nilai awal adalah A0 sama dengan 2. Di sini ada jenis-jenis relasi rekursi, yaitu pokok pembahasan kita yang kedua, di mana definisi dari jenis-jenis relasi rekursi. Suatu relasi rekursi linear homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AN, C1AN dikurang 1 ditambah C2AN dikurang 2 ditambah sampai dengan CKAN dikurang K dengan C1, C2 sampai dengan CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Jenis-jenis relasi rekursi ada linear dan homogen. Menentukan relasi rekursi linear homogen dengan koefisien konstan. Sini ada contohnya, bisa kita sama-sama kita lihat. Sini bentuk solusi umum dari relasi rekursi yang memiliki dua akar berbeda adalah AN sama dengan C1 dikali Rn1 ditambah C2 Rn2, sehingga solusi umum dari relasi rekursi di atas adalah AN sama dengan C1 2 pangkat N ditambah C2 dikali min 1 pangkat N. Untuk suatu C1, C2 bilangan real. Ini ada contoh kedua. Di sini menentukan relasi rekursi linear homogen dengan koefisien konstan. Persamaan karakteristik di atas memiliki akar-akar karakteristik kembar, yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan 3. Bentuk solusi umum dari relasi rekursi yang memiliki dua akar kembar adalah AN sama dengan C1 Rn1 ditambah C2 NRN1. Ini ada contoh 3. Ini ada menentukan relasi rekursi linear homogen dengan koefisien konstan. Persamaan karakteristik di atas memiliki akar-akar karakteristik berbeda, yaitu R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 2, dan R3 sama dengan 3. Bentuk solusi umum dari relasi rekursi yaitu memiliki 3 akar berbeda, adalah AN sama dengan C1 Rn1 ditambah C2 dikali Rn2 ditambah C3 dikali Rn3, sehingga solusi umum dari relasi rekursi di atas adalah AN C1 dikali 1N ditambah C2 dikali 2N ditambah C3 kali 3N. Untuk suatu C1, C2, C3 merupakan bilangan real. Selanjutnya, penyelesaian relasi rekursi linear dengan metode akar karakteristik. Penyelesaian relasi rekursi dengan linear homogen dengan koefisien konstan menggunakan metode akar karakteristik dilakukan melalui serangkaian prosedur sebagai berikut. Yang pertama, kita misalkan AN sama dengan XN pada persamaan, sehingga diperoleh XN sama dengan C1 XN kurang 1 ditambah C2 XN dikurang 2 ditambah sampai dengan CK XNK, sama seperti yang di atas tadi. Ini penyelesaian RR linear dengan fungsi pembangkit. Pada bagian ini akan kita bahas penyelesaian RR dengan fungsi pembangkit, yang dimana contohnya, selesaikan RR berikut dengan fungsi pembangkit.
Selanjutnya, nah di sini bisa kita kerjakan latihan-latihannya. Ada 1 sampai 6. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsep dasar poset. Pengertian dari poset adalah suatu relasi biner R pada himpunan A, dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengukuran parsial. Jika ia bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Jadi, poset itu bisa dikatakan poset jika ia memenuhi 3 syarat syarat ketiga ini. Yang pertama yaitu harus refleksif, yang kedua menghantar atau transitif, yang ketiga tolak setangkup atau antisimetrik. Jika salah satu dari yang ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan poset. Notasi relasi poset, yang pertama ada kecil sama, yang kedua ada A kecil sama B, pasangan SR disebut himpunan terurut parsial atau partially ordered set atau poset. Yang pertama, contohnya misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi binier pada A sedemikian rupa sehingga A, B adalah di dalam R. Jika membagi habis B, kita jawab karena jika A membagi habis B, berarti B tidak membagi habis A, kecuali A sama dengan B. R adalah sebuah relasi antisimetrik. Karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, R merupakan suatu relasi refleksif. Dan C karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. R adalah sebuah relasi transitif. Jadi R adalah sebuah relasi pengukuran parsial. Contoh kedua, N, kecil sama adalah sebuah poset karena kecil sama menyatakan relasi lebih kecil dari suatu atau sama dengan merupakan suatu urutan parsial pada N. N merupakan bilangan asli. B. Urutan parsial ketat atau quasi-ordered discrete partial order. Definisi suatu relasi biner pada sebuah himpunan disebut urutan parsial ketat atau quasi-order atau strict partial order jika relasi tersebut bersifat yang pertama irefleksif. Jika A, RA atau tidak berelasi dengan untuk setiap A elemen S. Yang kedua yaitu transitif. Jika A RB dan B RC, maka HRC notasi urutan parsial ketat. Yang C urutan total. Urutan linear, total order, linear order. Suatu urutan parsial kecil dari atau sama dari pada himpunan disebut urutan total atau urutan linear total order atau linear order jika berlaku XY sama XY elemen S1, X kecil sama Y atau Y kecil sama X. Artinya setiap pasangan di S comparable. Pasangan S kecil sama di atas disebut himpunan terurut linear. Istilah-istilah dalam poset. Yang pertama, A elemen A disebut dari A jika tidak ada X elemen. Sedemikian sehingga X kecil sama A. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 istilah-istilah dalam poset. Selanjutnya, diagram poset atau HC. Representasi grafik suatu relasi pengukuran parsial yang semua tanda panahnya mengarah ke atas juga dikenal sebagai diagram HC. Sebagai relasi tersebut, di sini ada contohnya. Nah, dan di sini jawabannya. Selanjutnya ada letis. Letis merupakan sebuah poset yang setiap himpunan bagiannya memiliki dua elemen, yaitu infumum dan supremum. Hukum letis. L disebut letis jika A, B, C elemen L memenuhi hukum komutatif, hukum asosiatif, dan absorpsi. Notasi letis, bisa kita lihat di sini ada notasi letis. Selanjutnya ada elemen letis. Misalkan suatu letis di mana 0 adalah elemen terkecil.
dari L, dan I adalah elemen terbesar dari L. Jika A elemen L, maka A disebut mid irreducible jika A sama dengan X. Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. A disebut joint irreducible jika A sama dengan X, Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Di sini A disebut atom jika A adalah joint irreducible dan A successor immediate dari 0 dikali D. Selanjutnya ada macam-macam lattice. Yang pertama ada lattice terbatas, ada lattice distributif, dan lattice complemented, dan lattice complet. Di sini ada contohnya, misal B1 sama dengan B, C merupakan himpunan bagian dari A. Maka batas dari B1 adalah F, H, I, J, dan supremum B sama dengan B1 sama dengan F. Misal, B2 sama dengan H, I merupakan himpunan bagian dari A. Maka batas bawah dari B2 adalah, batas bawah terbawah dari B2 adalah A, B, C, D, dan F. Dan A dan infum B2 adalah F. Contoh kedua, misalkan D sama dengan 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor-faktor dari 12 terurut oleh relasi pembagian adalah lattice dengan A kecil b, KPK AB, dan A besar B sama dengan FVB A, B. Maka elemen terkecil sama dengan 1 dan elemen terbesar 12 adalah komplement. Dari 4 adalah 3 karena 4 besar dari 3, maka FPB 4,3, 1 dan 4 kecil dari 3, maka KPK 4,3 sama dengan 12. Lattice D bukan merupakan lattice complemented karena 6 tidak mempunyai komplement. Di sini ada juga contoh 3, tentukanlah apakah diagram yang poset. Jawab. Yang A merupakan lattice karena memiliki supremum dan infimum. Karena memiliki batas atas dan batas bawah. Di sini D batas atasnya adalah B dan C. Di A juga B dan C. Bukan lattice sebab supremum dari A dan B tidak ada. Batas dari A dan B tidak ada batas atasnya, tapi yang C bukan lattice sebab supremum dari C dan D tidak ada. B kecil sama A. Yang D merupakan lattice karena setiap titik memiliki supremum dan infimum. Selanjutnya kita masuk ke aljabar boolean. Aljabar boolean, misalkan terdapat dua operator biner dan sebuah operator uner. B himpunannya didefinisikan pada operator tambah dan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, elemen B berlaku aksioma atau postulat Huntington berikut. Postulat Huntington, yang pertama ada klausur. Yang pertama, jika A ditambah B elemen B, A dikali B elemen B. Yang kedua ada identitas. Yang pertama, A ditambah 0 sama dengan A. Yang kedua ada A dikali 1 sama dengan A. Yang ketiga ada komutatif. Yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua ada A dikali B sama dengan B dikali A. Yang keempat ada distributif, yang dimana A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. A ditambah dikali A ditambah A, B kali C sama dengan A ditambah B dikali A tambah C. Dan yang terakhir ada komplement, A dikali A ditambah A aksen sama dengan 1, A dikali A aksen sama dengan 0. Selanjutnya aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai, B sama dengan 0,1 operator biner dan operator uner. Kaidah untuk operator biner dan operator biner, di mana A 0
dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 adalah 0. 1 dikali 0 adalah 0. 1 kali 1 adalah 1. Selanjutnya, A tambah B. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. A, turunan pertama dari A adalah 1. Turunan pertama dari 1 adalah 0. Selanjutnya, prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan identiti di dalam aljabar Boolean yang melibatkan operator tambah, kali, dan komplement, maka jika pernyataan S dikali diperoleh dengan cara mengganti, kali diganti dengan tambah, tambah diganti dengan kali, 0 dengan 1, 1 dengan 0. Dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S aksen juga benar. S aksen disebut sebagai dual dari S. Contoh, A dikali 1, 0 ditambah A aksen sama dengan 0. Dualnya 2 ditambah 1, di mana tadi ketentuannya jika 0 diganti dengan 1, 1 diganti dengan 0. Karena di sini 1, maka dualnya diganti dengan 0. Di sini 0, yang pertama 0, maka diganti dengan 1. Maka 0 diganti dengan 1. Dan selanjutnya, A dikali A aksen ditambah B sama dengan AB. Dualnya A ditambah A, di mana kalau tambah tadi diganti dengan kali, 2 ditambah 2 dikali B sama dengan 2 ditambah B. Hukum-hukum aljabar Boolean. Di sini ada 10 hukum-hukum aljabar Boolean. Ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominansi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Selanjutnya, fungsi Boolean. Fungsi Boolean disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi Boolean. Kita menulisnya sebagai F sama dengan Bn ke B, yang dalam hal ini Bn adalah himpunan yang berbentakan pasangan terurut ganda N di dalam daerah asal B. Fungsi Boolean yang pertama, setiap ekspresi Boolean tidak lain merupakan fungsi Boolean. Kita misalkan sebuah fungsi Boolean adalah f x, y, z, x, y, z tambah x aksen y ditambah y aksen z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3. X, Y, Z ke himpunan 0,1. Contohnya 1, 0, 1 yang berarti X-nya 1, Y-nya 0, dan Z-nya 1. Sehingga F1, 0, 1. 1 dikali 0 dikali 1, ditambah 1 aksen, ditambah 0, ditambah 0 aksen, ditambah 1 sama dengan 0, ditambah 0, ditambah 0 sama dengan 1. Ditambah 1 sama dengan 1. Di sini ada contohnya, bisa kita lihat. Selanjutnya ada komplement fungsi. Cara pertama menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan untuk dua buah ubah X1 dan X2 adalah, di sini bisa kita lihat. Ada dua cara. Selanjutnya ada bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama penjumlahan dari hasil kali. Yang kedua ada perkalian dari hasil jumlah. Di sini contohnya. Bentuk baku tidak harus mengandung literal yang lengkap. Aplikasi aljabar Boolean yang pertama ada melalui jaringan panskalar. Contoh di sini contoh rangkaian panskalar pada rangkaian listrik. Di sini ada latihannya, bisa kita kerjakan nanti. Selanjutnya gerbang logika. Gerbang dasar AND. Di sini dianimasikan seperti ini. Gerbang dasar AOR. Gerbang dasar NOT hanya memiliki satu masukan dan satu keluaran. Menyatakan dengan kata-kata tidak atau not. Di sini bisa kita lihat contohnya. Cara pertama, di sini kan XY, maka keluarnya jadi XY. Dan dikeluarkan lagi XY, ini keluaran dari yang ini, XY, X aksen, X aksen, Y.
maka dikeluarkan menjadi X aksen Y. Di sini ada cara keduanya, ada cara ketiganya. Gerbang turunan terdiri dari gerbang NAND, gerbang XOR, gerbang NOR, gerbang SNOR. Penyederhanaan fungsi boolean. Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara aljabar, yang kedua menggunakan peta kernel, yang ketiga menggunakan metode MC, Close-K atau metode tabulasi. Yang pertama, di sini ada contoh penyederhanaan secara aljabar. Menggunakan peta kernel. Teknik minimasi fungsi boolean dengan peta kernel. Kita lanjut ke graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi objek nokta, bulatan atau titik. Hubungan antar objek sama dengan garis. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan FE ditulis dengan notasi G sama dengan F, E. F himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. E himpunan sisi. Graf trivial adalah graf yang hanya memiliki satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simpul pada graf dinomori dengan A bisa dengan huruf, bisa dengan bilangan, dan juga huruf dan bilangan. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul F dinyatakan dengan pasangan U, F atau dinyatakan dengan E1, E2 sehingga dapat ditulis E sama dengan U, F. Contoh di sini bisa kita lihat. Contoh 2, contoh 3. Jenis-jenis graf yang pertama ada berdasarkan ada atau tidaknya gelang, ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang ada 2 macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda dan graf semu. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf terbagi menjadi graf tak berarah dan graf berarah. Di dalam graf tak berarah ada graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak yang diperhatikan. Di graf berarah ada graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, biasanya disebut dengan busur. Busur UF, simpul U, simpul asal, simpul F adalah simpul terminal. Jenis-jenis graf menurut jenis sisi ganda, sisi pilih. Kardinalasi graf. Kardinalasi graf adalah jumlah simpul pada graf. Dinyatakan dengan N, F jumlah sisi dinyatakan dengan M sama dengan F, E. Di sini ada terminologi istilah dasar, bisa kita lihat. Ajan bertetangga. Persisian, simpul terpencil. Selanjutnya ada derajat titik. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi menyatakan derajat simpul. Sisi terpencil adalah simpul dengan DF sama dengan 0 karena tidak satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sisi gelang log dihitung pada derajat 2. Sisi terdapat G buah gelang dan E buah sisi, bukan gelang yang bersisian dengan simpul F, maka derajat simpul F adalah DF sama dengan 2G ditambah E. Simpul derajat 1 disebut anting-anting pada graf berarah di derajat simpul F dinyatakan dengan DIN, F dan D out ya dalam hal ini. Ini ada contohnya. Selanjutnya ada lintasan. Lintasan yang panjang N dari simpul awal, F0 ke simpul tujuan. Ada lintasan sederhana, lintasan tertutup, lintasan terbuka, dan panjang lintasan. Ada siklus atau sirkuit. Terhubung. Ada contoh. Graf sederhana. Selanjutnya, ada penyajian dengan matriks.
pada matrik tetangga. Ini contohnya. Ada matrik bersisian, senarai ketanggaan, graf isomorfik, graf planar. Graf datar adalah selanjutnya graf datar. Representasi graf planar digambarkan dengan sisi-sisi yang paling tidak saling berpotong. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah. Yang pertama bukan graf bidang datar, tetapi graf planar. Lintasan terpendek. Selanjutnya adalah lintasan terpendek. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Beberapa persoalan, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu, algoritma untuk lintasan terpendek adalah algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra, prosedur dari Dijkstra, input F sama dengan matriks A sama dengan simpul awal. Mencari lintasan terpendek dari simpul awal A ke semua simpul lainnya. Masukkan matriks tetangga dari graf berbobot G dan simpul awal A. Keluarannya, lintasan terpendek dari A ke semua simpulnya lainnya. Deklarasi. Sini S1, S2, Sn integer, tabel integer, D1, D2, Dn integer, JK integer algoritma, alangkah 0, 4 into 1 and 4, angka 1. Ini contoh. Nah, ini contoh. Selanjutnya kita masuk ke pohon. Pohon atau tree adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Hutan adalah graf tak terhubung tidak mengandung sirkuit. Dalam hal ini, setiap komponen dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Sifat-sifat pohon, misalkan G sama dengan FE adalah graf tak berarah, sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka G adalah pohon. Setiap pasangan simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan ada sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Jika hutan F dengan K komponen mempunyai M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Sini ada contohnya. Selanjutnya ada pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang. Subgraf dari graf terhubung berbentuk pohon. Graf lengkap G dengan 4 buah pohon merentangnya T1, T2, T3, dan T4. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Cabang, sisi dan graf semula, tali hubung, komplemen pohon adalah himpunan tali hubung serta simpul yang bersisian dengannya. Pohon merentang, jika N buah sampul dan M buah sisi, maka untuk graf terhubung jumlah cabang N dikurang 1, jumlah tali hubungnya M kurang N tambah 1. Untuk graf tak terhubung dengan K komponen, jumlah cabang N kurang 1. Ada rank graf G, nulati graf G, sehingga jumlah sisi graf G sama dengan rank ditambah nulati. Nulati graf sering diacu sebagai bilangan siklomatik atau bilangan Wetty pertama. Sirkuit fundamental ada sirkuit yang terbentuk dengan penambahan sebuah tali terhubung pada pohon merentang. Ini tali merentang. Pohon merentang minum adalah pohon merentang yang berbobot minum. Aplikasi misalnya pada jalur rel kereta api yang menghubungkan sejumlah kota. Adapun algoritma yang digunakan adalah algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Pohon merentang minum, ini contohnya. Algoritma Prim, ini contohnya. Ini tabel pembentukan pohon merentang minum.
dengan menggunakan algoritma prim. Ini algoritma Kruskal. Ini contohnya. Ini tabel pohon berakar. Pohon berakar adalah pohon yang sebuah simpulnya diperlukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjadi dari akar. Akar mempunyai derajat masuk dan derajat keluar sama dengan 0. Daun atau simpul terminal adalah simpul mempunyai derajat keluar sama dengan 0. Simpul dalam atau simpul cabang adalah simpul yang mempunyai derajat keluar tidak sama dengan 0. Pohon berakar, terminologi pada pohon berakar ada chill, ada pat, ada descendant. Ada sapling, ada subpohon, ada derajat. Ada daun, ada simpul dalam, ada tingkat, ada kedalaman. Pohon berakar terurut adalah pohon berakar yang urutan cerden penting. Pohon miari, jumlah daun pada pohon miari penuh. Hubungan jumlah dan simpul dalam pada pohon MARY penuh. Misalkan satu banyaknya simpul dalam, T banyaknya simpul daun di dalam pohon biner penuh. M banyaknya simpul C, sehingga M dikurang 1, I sama dengan T dikurang 1. Ini contoh, ini pohon biner. Pohon ekspresi, ini contohnya pembentukan pohon ekspresi dari notasi postfix. Ini algoritma pembentukan pohon ekspresi dari notasi postfix. Contoh, pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Tips simpul dalam menyatakan keputusan, daun menyatakan solusi. Ini contohnya, kode awalannya, kode Huffman. Ini contohnya, pohon pencairan biner. Adalah pohon biner yang setiap K diatur dengan suatu urutan tertentu. Ini contohnya, skema mengunjung pohon biner. Yang pertama, langkah pertama kunjungi R. Langkah kedua kunjungi secara preorder. Yang ketiga kunjungi secara TA secara preorder. Penelusuran pohon miami. Yang pertama ada pakai pre-order, yang kedua in-order, dan ketiga post-order. Ini merupakan skema dari bentuk pohon miari. Ini contohnya. Ini latihan soal. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.